in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girls, pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Sejarah adat Sunda. Adat Sunda merupakan warisan budaya masyarakat Sunda yang hidup di wilayah Jawa, Banten, serta sebagian daerah Jawa Tengah bagian barat. Akar sejarahnya berhubungan erat dengan perjalanan panjang kerajaan-kerajaan Sunda di masa lampau, terutama Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda yang berdiri sekitar abad ke-5 hingga abad ke-16. Dari kerajaan-kerajaan inilah lahir berbagai sistem sosial, norma, dan kebiasaan yang hingga kini masih menjadi identitas masyarakat Sunda. Pada masa Kerajaan Tarumanegara, kehidupan masyarakat mulai diatur oleh hukum adat yang dipengaruhi Hindu-Buddha. Namun, setelah berdirinya Kerajaan Sunda dengan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran, adat Sunda berkembang lebih khas. Kerajaan Sunda dikenal sebagai kerajaan agraris, sehingga sebagian besar adatnya berhubungan dengan sistem pertanian, penghormatan kepada alam, serta nilai gotong royong. Adat Sunda mengajarkan prinsip sili asih, sili asa, dan sili asuh, yaitu saling mengasihi, saling memberi ilmu, dan saling membimbing. Prinsip ini mencerminkan bahwa masyarakat Sunda menjunjung tinggi kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut diwariskan turun-temurun melalui pepatah Sunda. Kembangan tata rias dulu hingga sekarang. Riasan tradisional menggunakan bahan-bahan alami seperti beras sangres sebagai bedak, kunyit sebagai pemulas, dan pewarna dari tumbuhan untuk bibir atau mata. Alis dibuat tipis dan rapi, mata ditekankan dengan arang atau kajal, sementara bibir diwarnai dengan merah alami. Riasan ini dipadukan dengan pakaian adat Sunda seperti kebaya panjang, kain batik atau songket, serta aksesoris kepala seperti singar atau konde dengan hiasan bunga segar. Di era modern dan digital saat ini, tata rias Sunda sudah semakin kreatif dan fleksibel yang mampu menggabungkan tradisi dan inovasi. Tutorial rias pengantin Sunda beredar luas di media sosial. Hal ini memungkinkan generasi muda belajar dan melestarikan budaya. Riasan modern menggabungkan base dengan make up profesional termasuk foundation, contouring, eyeshadow, dan highlighter. Sementara warna rias tidak lagi terbatas pada hitam dan merah, tetapi juga pastel, glitter, atau warna-warna sesuai dengan tren global. Upacara adat perkawinan Sunda. Beberapa tahapan tradisi pernikahan adat Sunda adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-perkawinan, yang meliputi ngalamar atau lamaran. Lamaran adalah langkah awal yang menandai keseriusan calon mempelai pria untuk meminang calon mempelai wanita. Dalam acara ini, keluarga pria datang ke rumah keluarga wanita dengan membawa seserahan berupa cincin, perlengkapan busana, make up, serta panganan tradisional. Acara ngalamar atau lamaran memiliki makna filosofi yang dimana lamaran melambangkan keterbukaan dan keseriusan pihak pria untuk bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Kehadiran keluarga besar menunjukkan bahwa perkawinan adalah urusan kolektif, bukan sekedar urusan pribadi. Yang kedua itu ada seserahan. Seserahan adalah pemberian simbolis dari pihak pria kepada calon mempelai wanita. Dalam acara seserahan memiliki makna filosofi yang dimana seserahan menandakan kesiapan mempelai pria memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya ada ngeyeksera. Ngeyeksera adalah upacara yang dilaksanakan menjelang akad nikah. Biasanya dipimpin sesepuh atau orang tua. Dalam proses ini, calon pengantin diberi nasihat tentang kehidupan berumah tangga, seperti pentingnya saling menghormati, berbagi peran, dan hidup bersama. Ngeyeksera memiliki makna yang dimana upacara ini merupakan sekolah singkat sebelum rumah tangga dimulai, mengingatkan bahwa hidup berdua membutuhkan kerjasama dan pengendalian diri. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti. Acara inti meliputi yang pertama itu akad nikah.
Akad nikah dalam adat Sunda dilaksanakan sesuai syariat Islam. Pengantin pria mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan saksi. Setelah itu, doa bersama dipanjatkan untuk keberkahan rumah tangga. Akad nikah memiliki makna filosofi sebagai pengikat resmi yang sah menurut agama dan negara. Kedua, itu adalah acara sawen. Setelah akad dilakukan prosesi sawen. Campuran beras, uang logam, bunga, dan permen ditaburkan kepada kedua pengantin. Acara sawer memiliki makna filosofi yang dimana sawer adalah doa agar rumah tangga pengantin selalu harum, penuh rezeki, dan manis dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya ada melem harupat. Kedua pengantin memegang batang harupat atau batang kayu kecil yang mudah terbakar. Batang itu dinyalakan lalu dipadamkan bersama. Acara melem harupat memiliki makna filosofi yaitu api melambangkan amarah dan konflik. Dengan memadamkannya, pasangan diingatkan untuk selalu bekerja sama dalam meredam emosi. Selanjutnya ada huap lingkung. Orang tua memberi suapan nasi kuning atau makanan tradisional kepada pengantin. Huap lingkung memiliki makna filosofi yaitu restu orang tua sebagai bekal hidup rumah tangga sekaligus simbol melepas anak agar mandiri. Selanjutnya ada mapak pengantin atau perkenalan pengantin. Pengantin biasanya diarak dengan iring-iringan, disambut musik, gamelan atau kadang pencak. Kadang dilengkapi tarian jaipong atau langser sebagai penyambutan. Mapak pengantin memiliki makna filosofi. Prosesi ini memperkenalkan pengantin kepada masyarakat luas bahwa mereka kini telah sah sebagai suami istri. Selanjutnya ada adat setelah acara. Yang pertama, ngincak endok atau menginjak telur. Pengantin pria menginjak telur, kemudian pengantin wanita membasuh kakinya dengan air bunga. Ngincak endok memiliki makna filosofi yang dimana telur melambangkan simbol kesuburan. Membasuh kaki memiliki makna simbol pengabdian, kerendahan hati, dan saling menghormati. Selanjutnya ada buka pintu. Saat memasuki rumah baru, pengantin melakukan dialog adat berupa tanya jawab di depan pintu. Buka pintu memiliki makna filosofi, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga atau pembuka jalan, istri sebagai pendamping yang menjaga dan mendukung. Selanjutnya, dan yang paling terakhir yaitu ngunduh mantu. Pihak keluarga pria mengadakan acara penyambutan mempelai wanita. Biasanya berupa resepsi kedua di rumah pihak pria. Memiliki makna filosofi memperkenalkan menantu kepada keluarga besar, mempererat silaturahmi, sekaligus tanda resmi penyatuan dua keluarga. Pakaian pengantin adat Sunda. Yang pertama ada kebaya. Kebaya merupakan busana tradisional yang dikenakan oleh pengantin wanita adat Sunda. Kebaya ini memberikan identitas kepribadian seorang wanita yang cantik, anggun, serta menjunjung etika dan nilai tradisional budaya daerah. Yang kedua itu rok. Rok yang biasa dikenakan bermotif-motif sidomukti, lereng-ereng, atau megamendung. Motif sidomukti biasanya dikenakan oleh pengantin laki-laki maupun wanita pada acara perkawinan yang dinamakan sebagai sawitan atau juga disebut dengan sepasang. Sido berarti terus-menerus atau menjadi, dan mukti berarti hidup dalam kebahagiaan dan berkecukupan. Jadi, sido mukti dapat dimaknai sebagai harapan akan masa depan yang baik dan penuh kebahagiaan antara kedua mempelai. Yang ke motif lereng-ereng ini melambangkan jalan kehidupan setelah menikah dan juga penuh dengan rintangan. Sedangkan motif megamendung bercerita tentang kehidupan. Yang ketiga adalah mahkota. Mahkota pengantin dalam adat Sunda ini disebut dengan sigar. Mahkota ini beratnya mencapai 1,5 hingga 2 kg. Mahkota sigar terbuat dari campuran logam dan melambangkan kesempurnaan seorang wanita. Pada adat Sunda Pringgangan, sigar terinspirasi dari tokoh Subarda dan Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Bentuk sigar yang menyerupai segitiga ke atas melambangkan hidup yang harus memuncak dan
hidup kita akan tetap kembali kepada yang di atas. Selanjutnya ada kembang goyang. Kembang goyang terbuat dari logam bermata batu-batuan. 7 kembang goyang yang dipasang di atas sanggul memiliki makna rejeki dan sari-sari kebaikan untuk kedua mempelai. 5 buah kembang disematkan mengarah ke depan dan 2 buah lainnya mengarah ke belakang. Hal ini menyimbolkan bahwa kecantikan perempuan harus terlihat dari depan dan maupun dari belakang. Selanjutnya itu adalah untayan bunga Sunda. Untayan bunga Sunda adalah ronce dan berbagai rangkaian bunga lainnya seperti mayang sari, mangle susu, dan mangle pusung. Juga ada tabura melati, penetep bunga, yang dimana digunakan dalam riasan pengantin adat Sunda dengan makna filosofis yang mendalam seperti simbol kemurnian, kesucian, dan keharmonisan rumah tangga serta rezeki yang melimpah. Dan yang selanjutnya itu adalah kalung permata. Kalung permata pada pengantin wanita adat Sunda melambangkan status sosial dan kehormatan keluarga, menonjolkan keanggunan dan kecantikan pengantin, sekaligus dipercaya memberi perlindungan dari energi negatif. Selain itu, kalung permata juga menjadi simbol kesejahteraan, kemakmuran, dan ikatan spiritual yang menandai pengantin memasuki fase baru kehidupan rumah tangga. Selanjutnya yaitu sanggul puspari. Sanggul puspari pada pengantin Sunda melambangkan keanggunan, kesucian, dan kehormatan sekaligus membawa simbol kesuburan dan harapan. Selain itu, sanggul ini menjadi ciri khas identitas adat Sunda dalam tata rias pengantin. Dan yang kedelapan itu adalah kelat bau. Kelat bau pada pengantin Sunda melambangkan kehormatan, perlindungan, dan keanggunan sekaligus juga menjadi ciri khas adat Sunda dalam pernikahan tradisional. Yang kesembilan ada bros 3 susun. Bros 3 susun pada pengantin wanita Sunda atau sigar tradisional melambangkan keindahan, kemewahan, dan kehormatan, dan juga menegaskan status sosial dalam menjadi pelengkap identitas adat Sunda dalam tata rias pengantin. Yang terakhir itu kalung panjang. Kalung panjang pada pengantin wanita Sunda melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keanggunan yang menjadi simbol status sosial dan pelengkap identitas Sunda dalam pernikahan tradisional.